Firman Tuhan yang akan saya baca hari ini terambil dari kitab suci 1 Raja-Raja pasal 3 mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. The time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan membagikan link tautan ini. Yang di TikTok silakan dibantu tap-tap layar. Silakan di Facebook, di YouTube diposting ulang. Biar orang-orang juga boleh sama-sama kita mendengar, menerima sabda firman Tuhan Yesus ini yang akan Pastor bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 3 mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Puji syukur. Ada tertulis firman Tuhan Yesus di sini ya tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Mulai ayat 16 ya, Pastor baca dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian." Artinya mereka hanya berdua saja, ya, dengan 2 bayi masing-masing, ya. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati. Jadi satu di antara bayi itu mati, meninggal. Karena apa? Karena tergencet. Tidak bisa napas. Alkitab mencatat di terjemahan bebas, ia menidurinya. Pada tengah malam, ia bangun, lalu ia mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini yang bersaksi di hadapan raja, ini sedang tidur begitu. Lantas anaknya, bayi yang mati itu, dibaringkannya ya di sampingku, sementara anakku dibaringkan di pangkuannya. Gitulah ya. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Jadi terjadi pertukaran tengah malam, yang dimana ibu kandungnya dari anak yang hidup tidak tahu, sudah ditukar oleh ibu dari anaknya yang mati karena ketindis itu. Saat bangun pagi, ibu yang anaknya hidup tapi tertukar itu memberi susu, menyusui anaknya. Dan dia baru tahu ternyata anak itu mati. Namun ketika aku, katanya, mengamat-ngamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan itu. Ibu ini mengenal anaknya secara batin dan juga ada tanda-tanda lahir tentunya. Maka kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu yang mati. Mulai terjadi di sini perdebatan. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar pun dari semalaman, termasuk di depan raja. 23. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Saling tuduh menuduh. Yang bohong ini terus berbohong ya. 24. Sesudah itu raja berkata, tentu dengan setelah mempertimbangkan jawaban apa yang pas supaya
bisa menentukan manakah ibu yang asli, mana ibu yang bukan ibu kandungnya. 24, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja yang satu. Ke depan raja. Ayat 25, kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Jadi inilah keputusan raja sebagai solusi supaya adil. Karena satu yang hidup ini diperebutkan. Maka hikmat yang Raja Salomo dapatkan, udah tidak mungkin satu ya bisa dua-dua memuaskan. Bagi dua saja. Begitu, Bapak Ibu terkasih. Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi yang lain, biar diam semuanya. Puas toh? Ayat 26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku Raja, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan, please, jangan sekali-sekali sakiti. Jangan bunuh dia, apalagi dengan cara dipenggal jadi dua. Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya. Tentu di sini dia mengalah untuk kehidupan. Tetapi yang lain itu berkata, perhatikan, terbongkarlah kebohongan, tipu muslihat iblis, kejahatan. Itu tidak ada kasihnya. Yang lain atau ibu yang berbohong ini berkata, supaya jangan untukku, jangan untukmu, penggal saja. Wow. Demi untuk memuluskan kebohongannya, dia merasa adil, sekalipun ada kematian. Tidak ada salah dari bayi ini. Tapi untuk memuaskan ego, dia rela ada kematian sebagai tumbal atau korban. Tetapi di sini hikmat raja turun dan mendapatkan jawabannya. Ayat 27, 28 dikatakan firman Tuhan Yesus, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Siapa itu ibunya? Ibunya yang rela mengalah untuk kehidupan. Tapi yang palsu adalah biarkan dia mati untuk memuaskan hasratnya, kedagingannya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Tentu kita terberkati dengan kisah ini, bahwa dalam hidup kemurnian, ketulusan, kebenaran, harus ada sacrifice, harus ada pengorbanan, harus siap mengalah. Mengalah bukan kalah, mengalah bukan lemah, mengalah untuk kehidupan. Demikian pun kadang dalam keluarga, di dalam melayani, ketemu orang-orang yang sombong. Kita mengalah bukan karena kita takut, kita mengalah
karena kasih. Kita mengalah untuk kehidupan. Kita mengalah untuk kebenaran. Kita mengalah untuk menjangkau kekekalan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara terberkati, puji syukur, silakan di-share, dibagikan, di posting ulang yang di TikTok. Mana tet layarnya? Yeay. Lihat Bapak Ibu terkasih, ibu yang asli tidak mau anaknya disakitin, tidak mau anaknya dilukain, apalagi sampai dibunuh. Sekalipun hatinya itu berat, tapi dia rela untuk kehidupan anaknya. Demikian pun kita sebagai orang percaya, kadang ketika kita melayani praktek firman, melakukan ajaran Tuhan Yesus, daging ini merontah-rontah. Daging teriak rasanya. Tapi kita harus mengalah untuk kehidupan. Puji syukur, sekarang Pastor akan masuk sedikit pesan perah Natal. Dengan gemerlap, dengan lampu-lampu Natal, hiasan serba nuansa merah, cinta kasih, dengan kebahagiaan, gegap gempita, seluruh dunia hari ini menyambut Natal, khususnya bagi orang-orang percaya kepada Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Center class, pohon Natal, ornamen-ornamen yang indah, lampu-lampu menghiasi, bukan hanya sekedar rumah ibadah, rumah tinggal orang percaya. Sampai sekarang puji Tuhan terbuka di mal-mal, di jalan-jalan, khususnya saya melihat di kota Solo ya, dan beberapa tempat di mana mereka menghiasi dekorasi dengan nuansa Natal. Puji syukur, puji Tuhan, semua tentang keindahan dan sebuah tanda bahwa terang itu datang. Tapi saudara-saudara, tahukah engkau, atau mungkin saya perlu katakan, ingatkah kita, atau Bapak Ibu belum pernah sama sekali mendengarkan ini, bahwa peristiwa Natal itu sebetulnya ada satu kisah yang jarang diangkat atau jarang dikisahkan. Peristiwa apakah itu, Pastor Andi? Peristiwa tangisan bayi-bayi yang dibantai. Tangisan pertumpahan darah massal ketika Herodes dia tahu bahwa telah lahir juru selamat dunia. Dia merasa takut. Dia merasa tersaingin. Dia merasa tahtanya itu miliknya selamanya akan direbut. Juru selamat Mesias yang hidup, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Bukan untuk kerajaan dunia. Dia itu yang mempunyai kerajaan kekal. Kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya di sorga. Dia datang untuk menjemput milik kesayangannya. Untuk nanti menerima upah di surga. Diluputkan dari api neraka hukuman. Mengalah untuk kasih. Peristiwa berdarah perah Natal atau kisah seputar lahirnya Juru Selamat itu disertai dengan pembantaian bayi-bayi. Dan hal ini izinkan Pastor membacanya dari kitab suci Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita melihat di sini karakter seorang raja bernama Herodes. Demi untuk memuluskan rencananya, tetap ada di tahtanya, dia rela membunuh hati-hati dengan namanya ambisi. Ambisi bukan hanya membunuhmu, ambisi bisa membuatmu membunuh orang lain dengan cara-cara apapun. Membunuh karakternya, mencoba menutup jalan rezekinya orang lain karena ambisi. Hati-hati. Kiranya pesan ini juga sampai kepada kita semuanya.
Setelah saya membaca firman ini, saya berikan rema apa yang kita bisa dapatkan dan hidupi di momentum Natal 2024 ini. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Di sini dikisahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ada tertulis ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Perhatikan, anak yang tidak berdosa disuruh dibunuh. Sama tadi kisahnya di perjanjian lama, raja-raja tadi. Bayi yang tidak berdosa. Ini juga sama, di bawah 2 tahun, bayi. Masih batita, bawa 3 tahun. Dia suruh bunuh bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu bayi-bayi berumur 2 tahun ke bawah. Ya kan batita, masih bayi kan. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terjadilah pembantaian. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Pembantaian, pertumpahan darah oleh karena sebuah ambisi mau memerintah. Momentum Natal ini, pencerahan yang saya dapatkan dan saya mau share kepada saudara-saudara. Mari, momen Natal, dimanapun kau ibadah, di kota mana saja, di gereja apa saja, ingatlah peristiwa Natal ini ada pertumpahan darah, ada tangisan. Jadi ketika saudara merayakan Natal, jangan lupakan kesederhanaan. Penampilanmu sederhana saja. Karena lewat Natal, memang ada kelahiran, ada kehidupan, ada keselamatan. Tapi juga ada tangisan, ada air mata, ada pertumpahan darah. Kalau kita mau euforia, kita mau menyatakan kasih, bukan tentang diri kita yang harus kita semarakkan, tetapi perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Perhatikan orang-orang yang berkekurangan, perhatikan orang-orang susah, perhatikan orang-orang yang kesulitan makan. Lebih baik ketika engkau ada berkat Tuhan, salurkan itu, nyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita. Natal itu indah, Natal adalah kasih. Tapi di balik keindahan itu, ada yang berkorban, ada yang kesusahan, ada air mata, ada yang menderita. Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menjamah, menyentuh, menolong orang-orang yang sedang kesusahan di tengah-tengah kita? Kira renungan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Siapa yang terberkati dari apa yang Pastor baca firman Tuhan dan rema yang saya dapatkan saya. Kalau saudara terberkati, tolonglah bagikan link tautan ini sebanyak-banyaknya. Supaya pesan Natal yang mungkin tidak umum ini bisa dengar, tersampaikan kepada orang banyak, sehingga mereka juga boleh memaknai Natal sejak tahun 2024 ini dengan sederhana. Kalau ada rezeki, ada berkat, mari salurkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji syukur, saya tidak memuji diri sendiri, tapi saya bersaksi kemuliaan Tuhan. Kami nanti di hari Natal 2024, 25 Desember ini, kami akan membagikan kasih Tuhan Yesus lewat pembagian beras gratis. Dan puji Tuhan, kemarin sudah mendaftar dan pendaftaran udah ditutup karena yang daftar kemarin banyak sekali, overload. Tapi saya percaya, biarlah lewat pelayanan sederhana ini, Tuhan, biarlah orang-orang bisa merasakan kasih-Mu. Tidak hanya melihat dari jauh, oh itu Natalnya orang Kristen, oh itu mereka pakai baju cantik, baju merah, wangi, dengan
suasana ada santa, ada topi-topinya, tapi saya rindu. Saudara yang mendengar ini, kalau engkau ada lebih, bagikan kepada orang-orang di sekitarmu, termasuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Wow, engkau sudah bersaksi, engkau sudah melayani, engkau sudah berbagi. Dan tahukah saudara-saudara, hal-hal ini menyenangkan hati Tuhan Yesus di surga. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sudah selamatkan kami. Kami adalah milik-Mu. Kematian kekal tidak berkuasa di tubuh kami, karena kehidupan kekal Tuhan sudah berikan kepada kami yang percaya kepada-Mu. Termasuk sakit penyakit, kanker, tumor, gangguan pada prostat, penyempitan pembuluh darah, fungsi ginjal yang menurun, ataukah radang infeksi pembengkakan, atau sakit kulit, alergi, katarak, atau bagian-bagian syaraf tulang kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan sudah berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu menderita. Firman Tuhan datang dan Tuhan katakan, Tuhan adalah kasih, dan kasih-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Dan ketika Tuhan sembuhkan kami juga rindu di momentum Natal tahun ini menjadi kasih bagi sesama kami. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dan saya berdoa diberkati kesehatan Bapak Ibu yang sedang nonton ini, yang sedang sakit, diberkati sehat. Segala gangguan penyakit di tubuhmu, virus, jamur, bakteri, clear. In Jesus' name. Sakit berat, sakit hasil lab, vonis dokter. Saat ini angkat tanganmu, saya berdoa, diberkati negatif sakit, dan be healed in Jesus' name. Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang nyeri, kesakitan, merintih oleh karena ada gangguan di tubuhmu, free in Jesus' name. Dan dalam berkat Tuhan Yesus hari ini, pulihlah. Layani Tuhan Yesus, berikan hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang kau miliki, tapi segenap hidupmu, yaitu hatimu, waktumu, untuk Tuhan Yesus. Tuhan pasti memberkati. Tuhanku di surga tersenyum, karena melihat ada ribuan jiwa-jiwa saat ini, yang membuka hatinya, menerima kasih-Nya, dan memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terberkatilah engkau sekalian, dan muliakanlah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.